Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman puasa penting kan balik perubahan. Sebelum kita awali ngobrol kita pagi ini, kepahaman dan mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Asmar? Oke. Pagi ini kita akan menemani ini Kak Sherly. Oh, siap. Selamat pagi, Bang Azhar. Selamat pagi, Kak Sherly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke, siap. Lanjut. Iya, Bang. Makasih, Bang. Ini udah ada kesempatan dibahas di TBP. Nah, ini kemarin sebelumnya tuh nitip pertanyaan ke Mas Camin, Bang. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini udah dari beberapa waktu yang lewat. Nah, sembari berjalannya waktu, nah itu pertanyaan itu terjawab dengan penyaksian gitu, Bang. Jadi itu kayak gini gitu, Bang. Nah, itu kan Sherly itu sekarang kan masih di ini, Bang, masih di Semarang, masih di Rumi kan, Bang. Oke. Dengan anak berdua. Nah, itu ada anak yang dua lagi itu kan tinggal, Bang, di rumah dengan orang tua. Iya, jadi anak Sherly itu ada 3 orang gitu, Bang. 3 orang. Iya, yang dibawa ke sini kan cuma 1. Oke, berarti di Padang 2, di Semarang Semarang 1 gitu. 2 Padang, 1 Semarang. Oke. Semarang. Jadi yang 2 lagi kan ditinggal dengan orang tua, Bang, sama neneknya gitu. Oke. Nah, jadi sama neneknya, terus sekarang ini sama suami juga gitu, sama ayahnya gitu, Bang. Nah, jadi kan udah 1 bulan di Rumi ini tuh ada rasa kayak gini. Nah, ini anak ditinggal, sementara Sherly kan di sini nggak ada anak, terus ngerasa bersalah juga udah ninggalin anak orang tua gitu, Bang, kayak membebani orang tua, perasaannya kan kayak gitu, Bang. Nah, terus ini juga ada kekhawatiran juga itu di sana kan ayahnya kerjanya dari pagi itu sampai malam nggak pulang ke rumah gitu. Nah, terus anak-anak gimana gitu kan, Bang. Jadi kayak sedih juga gitu, Bang. Sedih kok coba kalau saya tuh punya uang tuh kan anak-anak sama suami bisa segera menyusul. Nah, jadi beberapa hari ini tuh nyaksiin nature kesedihan 75, terus jatuh lagi kayak ngerasa nggak berdaya gitu kan, Bang. Jatuh 50 lagi. Merasa bersalah juga, ini saya sebagai ibu gimana gitu. Tapi Sherly sadar betul bahwa jiwa Sherly ini masih ini, Bang. Sherly belum siap untuk pulang ke Padang karena ya jiwa Sherly yang rentan ini Sherly belum siap menghadapi kolektif kesadaran di situ kan gitu, Bang. Nah, beberapa hari itu ya itu terus tuh yang disaksikan nature itu beberapa hari tuh muncul kayak gitu. Nah, tiba-tiba tadi pagi, nah itu dampaknya nature yang 3 hari berturut-turut muncul itu pagi itu bangun tidur tuh kayak nggak semangat, nggak ada males, bawaannya tuh malas, bangun sampai 3 hari itu nggak ikut sholat subuh gitu, Bang, karena memang kayaknya males saja gitu kan. Nah, tadi pagi itu tiba-tiba kayak ada dorongan untuk ini semangat gitu kan, Bang, semangat sholat. Kemudian napas tadi itu lagi habis tahlilan itu tuh kayak ada ini, Bang, kayak ada bisikan dari dalam itu. Nah, sekarang itu sudah saatnya kamu itu memenangkan jiwamu gitu. Sudah saatnya jiwamu itu memilih untuk bahagia seperti itu kan, Bang. Nah, anakmu, suamimu itu ya nggak perlu dikhawatirkan juga. Itu kan bukan ya dititipnya jangan ke ibu atau ke suami, tapi titip ke Allah gitu kan, Bang. Nah, tiba-tiba tuh kayak semangat gitu, Bang. Tadi pagi tuh muncul semangat lagi. Tapi ini ada sensasi nih, Bang, di tubuh sekarang. Itu sensasinya itu nih punggung ini dari leher ke punggung ini sakit sekarang gitu, Bang. Ini sakit terus dari pagi itu kayak gimana ya, nggak nyaman, kayak ada nyesek juga di dada gitu. Nah, tapi Sherly saksiin aja, ini kayaknya nih nature Sherly yang berturut-turut yang udah muncul ini nih kayak udah memberikan
sensasi ke tubuh nih gitu kan Bang. Karena kemarin selama di Rumi itu sempat juga ada penyaksian kayak gini Bang. Waktu itu sariawan tuh muncul Bang. Sariawan tuh luar biasa banyak sekali, terus di lidah juga, di bibir juga. Nah pada saat itu juga sedang ada ada nature yang muncul, itu nature pride, udah mulai ada pride-nya di situ. Nah waktu Sherly ini apa ya? Oh ini nature pride. Nah ini apa ini kebanggaan atau apa gitu. Nah setelah itu sariawan itu kayak hilang gitu Bang. Nggak sadar aja tuh udah hilang gitu. Nah, jadi nah ini sekarang yang di punggung ini juga tadi tuh ya dinikmati aja gitu sih Bang. Cuman ini nggak nyaman juga ini Bang gitu. Nah itu mungkin Bang. Siap. Ya makasih Bang. Makasih. Terus belum ya, udah. Oke ya, kita lanjut. Ini ada apa namanya? Ada Bu Sherly ya, dari Padang. Sudah di Semarang hampir sebulan. Kemudian di Padang ada anak 2 ya. Umur berapa yang di Padang? Yang satu itu yang paling tua itu umur 10 tahun kelas 4 SD, yang adiknya itu umur 7 tahun Bang kelas 1. Oh, 10, 7 gitu ya. Oke. Jadi kita coba lihat ya, Ada merasa bersalah begitu ya. Kemudian coba kalau saya punya uang ya gitu ya, anak-anak dan ayahnya bisa ikut ke Semarang begitu ya. Iya Bang. Ini mungkin ini ya, kesedihan lah kayak gini nih ya. Iya, kesedihan Bang ya. Penyesalan kenapa dulu gak nabung gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat seluruh nature force itu kalau ada problem, ada 2 dia kebiasaannya itu. Jadi kalau kita dari kesadaran dualitas itu nanti jiwa itu dia akan pertama itu menduga-duga solusinya. Zone. Dia akan zone. Zone itu menduga-duga dulu solusinya. Itu dan nature jiwa. Nature jiwa yang terjebak dalam ruang waktu, kalau ada masalah, dia akan menduga-duga mungkin ini. Itu udah ciri jiwa. Yang kedua, menduga-duga itu kan sebenarnya mengantisipasi ke depan begitu ya. Karena nggak dapat solusi, dia kemudian menyesal, dia ke masa lalu tuh. Kalau menduga-duga itu ke depan. Kalau kayak gini ini udah sebenarnya ya udah menyesal. Dia udah regresi ke masa lalu. Coba kalau dulu ya kan, misalnya uang saya nggak pakai buat healing. Coba kalau nabung begitu kan. Ya itu memang tarikannya seperti itu gitu. Dan dua-duanya itu ciri ya. Ciri kalau diri masih dalam kesadaran dualitas. Itu satu, perlu dikenali gitu ya. Maka kemudian tuh yang harus dilakukan pertama kali bukan memikirkan masalahnya, bukan memikirkan solusinya gitu. Kita kan kalau ada masalah yang dipikirin solusinya gitu ya. Padahal apa sih masalah itu? Apa artinya masalah? Masalah ini selalu berangkat dari kesalahan, ya kan? Namanya masalah itu sebelum jadi masalah, itu pasti awalnya kesalahan. Ya kan? Pasti awalnya kesalahan. Jadi masalah. Ini orang Jawa ini masalah gitu ya. Ini sebelum masalah ini kesalahan gitu. Nah, kesalahan ini nanti ada 2 cara memahaminya. Bisa memahami dari perspektif linier atau dari kesadaran
non-linear. Kalau dari linear itu, maka kemudian tuh kesalahan tuh bisa jadi kesalahan perencanaan, ya kan, kesalahan tindakan, kayak gitu doh. Ya seperti itu aja dia. Tapi kalau non-linear, kesalahannya itu cuma satu. Kesalahannya adalah teralienasinya keilahian. Jatuh dari atau berselisih dengan kebenaran. Gitu. Jadi kalau kebenarannya sebegini, dia segini saja, gitu ya. Dia berselisih. Jadi kesalahan itu artinya kita menyelisihi kebenaran. Menyelisihi, tergantung seberapa luasnya kebenaran yang diselisihi. Jadi kesalahan itu artinya selisih atas kebenaran. Itu dulu. Masalah, ya kalau masalah itu kita sudah hidup dalam kepalsuan tadi. Ya kan? Jadi kesalahan itu berarti selisih. Selisih atas kebenaran. Nah, seperti itu. Maka kemudian tuh kalau ada masalah, kalau kesalahan itu melahirkan masalah, maka kemudian tuh kita mesti melihat yang kita butuhkan itu adalah bukan penyelesaian masalahnya. Yang kita butuhkan itu adalah kesalahannya mana, kebenarannya mana. Harus sepasang dia. Nggak bisa tahu kebenaran tuh, nggak tahu salah. Nggak bisa tahu salah tuh, nggak tahu kebenaran tuh, nggak bisa. Seperti itu. Jadi, salahnya mana, yang benar tuh mana. Ya kan? Nah, kemudian, kalau kita dari non-linear atau non-dual ini, kita melihat kesalahannya apa, ya kan? Kemudian kebenarannya apa, gitu kan? Kesalahan yang paling mendasar itu, ya, itu adalah kesalahan yang ditimbulkan oleh posisionalitas. Hanya itu saja kesalahan yang paling mendasar. Jadi ini adalah sebuah posisionalitas. Itu kesalahan yang paling mendasar, itu kesalahan posisionalitas. Maksudnya kesalahan posisionalitas ini adalah kesalahan yang bersifat bahwa ada persaksian bahwa aku adalah sumber kehidupan, gitu ya. Ada anania. Aku sebagai sumber pengalaman hidupku, gitu. Aku. Dia mengalami disidentifikasi, ya. Maka kemudian itu obatnya adalah bersaksi kembali. Jadi salah bersaksi, masuk penjara. Gitu ya. Salah bersaksi itu terpenjara dalam ruang waktu loh. Kita hidup dalam kepalsuan. Maka obatnya itu cuma satu. Kebenaran. Kebenarannya bagaimana? Gitu ya. Kebenarannya adalah mesti kita kembali kepada agama. Maksudnya itu ya bahwa kehidupan ini ya. Kehidupan itu ada dua. Ada kehidupan alam tampak, kehidupan materi, ruang waktu, ada kehidupan spirit. Ini keduanya, ini merupakan potensi dari zat Tuhan, gitu. Kembali ke sana dia. Jadi potensi dari zat Tuhan itu memunculkan kehidupan. Ya kan? Jadi cara untuk melampaui posisionalitas itu kita bersaksi atas kehidupan ini. Ini potensi dari zat Tuhan. Kalau kita pakai penjelasan fisika, wah itu tambah ruwet, gitu, tambah terpenjara.
Tapi memang penjaranya nggak setebal kalau awam. Penjaranya itu ya tipis, ya kan. Makanya kemudian tuh makna sahadatnya itu ya ilallah itu maksudnya bisa dimaknai bahwa seluruh kehidupan ini baik alam tampak maupun spirit itu adalah potensi dari zatnya Tuhan, gitu ya. Dari situ dulu mempersaksikan kebenaran. Jadi langsung bersahadat dulu. Tapi ego itu dia bukan bersahadat, malah dia bikin kesimpulan. Saya percaya Tuhan. Itu bukan apa ya? Itu cara ego untuk tidak mau bersahadat sebenarnya. Ya kan? Jadi ada apa namanya? Ada kekeliruan secara paradigmatik ya. Sahadat digantikan dengan yakin. Nggak bisa. Ya kan? Jadi saya percaya Tuhan. Iya, itu cara ego untuk tidak mau bersahadat. Nah, ini masalah ini, ya kan? Bersahadat dulu. Dan ya berzikir dulu. Kalau yakin nggak yakin itu kan itu pikiran ya. Pikiran, kerja pikiran. Artinya saya harus memegang sebuah prinsip. Harusnya kan bukan memegang prinsip. Tetapi kita bersaksi atas prinsip yang mengatur. Itu kan namanya, ya kurang lebih itu namanya sahadat gitu ya. Jadi bersahadat dulu. Zikir dulu. Bahwa alam tampak ini maupun alam spirit ini adalah potensi dari zatnya. Ya kan? Hanya itu. Itu satu, kita bersaksi dulu. Jadi tenang langsung jiwa itu. Dia langsung tenang karena kita sudah melihat, bersaksi atas kebenaran. Jadi ketika kita bersahadat, itu paling tidak ada 3 yang kita persaksikan. Sumber dari kehidupan yaitu zatnya Tuhan, kehidupan tak tampak, realitas tak tampak, dan realitas tampak. Itu sahadat itu satu jagat itu. Realitas tampak itu dari potensinya, realitas tak tampak dari potensinya, dan hanya dia yang punya aku. Seluruh dari 2 yang ini potensi dari akunya, potensi dari zatnya. Itu sahadat itu seterang itu gitu. Makanya kalau apa ya, di pondok itu, kalau Mbah Ahmad, nggak ada yang lebih nyata dari kehadiran Tuhan gitu. Ya kan nggak ada yang seterang, yang senyata kehadiran Tuhan, baik di alam tampak maupun di alam batin gitu kan. Ya itu dulu diajarnya begitu. Justru kalau kita tidak tampak, kita sedang dalam kepalsuan, dalam posisi anania gitu ya. Dalam posisi anania. Nah, seperti itu. Jadi sahadat itu langsung dia, model alam itu tampak tak tampak. Itu konsekuensi dari bersahadat. Itu ya, bersahadat. Jadi sahadat itu melarutkan seluruh proses disidentifikasi. Selesai masalah. Selesai masalah. Artinya persoalan diri kita ini, kesalahan itu tidak ada. Sudah nggak ada kesalahan, ya kan? Sudah nggak ada kesalahan lagi. Yang tersisa adalah pola kesalahan tadi di dalam ruang waktu. Di alam jiwa sudah tidak ada. Yang tersisa adalah jejak-jejak kesalahan dalam ruang waktu. Nah, ini yang harus diilmui begitu ya. Kalau kebenaran itu sudah cukup sahadat saja, selesai dia. Tuntas. Jiwa itu langsung merdeka. Jadi memang la ilaha illallah itu satu-satunya obat untuk memerdekakan jiwa dari penjara kepalsuan. Jadi alam tampak ini maupun alam batin itu bisa menjadi penjara bagi jiwa.
kalau dia tidak bersaksi akan Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu yang paling pokok ya. Jadi ini bukan hanya untuk Kak Shirley ya, ini untuk semuanya, untuk semuanya. Nah, makanya kemudian itu perlu kita belajar lebih lanjut setelah bersahadat. Untuk apa? Untuk menanggulangi dampak kesalahan kolektif dalam ruang waktu, di alam tampak maupun di alam batin. Nah, itu perlu transendensi dia. Kalau bersahadat langsung meninggal, ya sudah selesai gitu. Dia keluar dari penjara alam. Tapi kalau sahadat masih hidup, nah itu masih ada tugas berarti untuk melarutkan sisa-sisa kesalahan yang imprint di alam tampak maupun di alam batin. Nah, itu harus proses transendensi. Ya kan? Jadi kalau sahadat langsung meninggal, alhamdulillah malah kan. PR selesai gitu kan. PR selesai masuk, ya kan. PR selesai. Tapi kalau masih hidup, nah, kerjakanlah PR-nya itu. Sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple sahadat itu. Yang tidak simple itu, yang butuh istiqomah itu adalah PR kita ini gitu ya. PR kita. Nah, ini butuh transendensi. Bagaimana menanggulangi dampak kesalahan. Karena kalau nggak ditanggulangi, itu bisa kita ingkar lagi itu. Itu kita bisa ingkar lagi. Bisa-bisa kita dikatain sahadat tapi nggak diselesaiin gitu. Makan tuh sahadat. Kan orang sekarang itu berani gitu kan. Ngomong gitu. Padahal tuh sahadat itu pertama fungsinya untuk membebaskan diri dari posisionalitas. Itu dulu. Belum ngomongin hasil. Baru ngomongin penemuan diri gitu kan. Baru ngomongin penemuan diri dulu. Setelah ngomongin penemuan diri, kemudian tuh kehidupan tuh jelas sejelas-jelasnya. Senyata-nyatanya gitu kan. Senyata-nyatanya. Akhirnya kita menemukan dunia manusia ini, dunia yang penuh kesalahan. Kesalahannya cuma satu sebenarnya. Jiwanya belum mampu bersaksi, belum mampu bersahadat secara marifat begitu ya. Kalau mampu itu jelas kehidupan itu. Jelas. Setelah itu baru kemudian kita kan kalau sudah bersahadat itu kemudian posisionalitas larut, maka kemudian diri menjadi transenden. Diri menjadi transenden. Ada dua kemungkinan transenden itu, diliputi oleh zatnya, ya kan, atau meliputi kehidupan. Itu dualitas peran dari hamba gitu ya. Jadi transenden ini kan level hamba. Hamba itu ada dualitas dia. Diliputi atau meliputi. Pintar-pintar pahami konteksnya. Jadi kalau sudah diliputi masalah, cepat-cepat larutkan masalahnya dengan cara bersaksi ilallah, saya diliputi oleh kehadiran Tuhan itu. Makanya hanya dengan itu kita bisa tentram, tuh diliputi oleh zat Tuhan atau diliputi oleh kehadiran cahaya Tuhan itu. Hanya dengan itu kita bisa tentram. Emang hanya itu obatnya, mau ngapain lagi? Itu kan sudah apa kata Tuhan begitu, hanya dengan berzikir hatimu tentram. Ya memang hanya itu obatnya. Mau ngapain lagi? Ya kan? Mau ngapain lagi? Pusing-pusing kita mencari asumsi filosofis lain. Ya kan? Dalam ruang waktu itu ya enggak tuntas masalah. Kita terombang-ambing dari satu filosofis ke filosofis lain. Tidak tuntas. Makanya apa kata Robert Frager, pokoknya apapun intinya atau psikoterapi, mindfulness, counseling, kalau nggak ke Allah nggak tuntas, malah bulat gitu. Ya karena memang begitu secara epistemik. Ini bukan ngomongin soal teologis ya, ngomongin soal
Bagaimana melarutkan posisionalitas? Ilallah. Hawking juga menulis begitu dalam bahasa Inggrisnya dia. Ya kan? Hanya dengan, jadi seandainya bukan karena kehadiran Tuhan, kita tidak bisa selamat dari kesalahan posisionalitas ini. Nah itu kan sudah ilallah itu. Sudah ilallah. Oke. Ini bagus nih ya. Alam ini terlalu terang, maka menghijab pandangan kita kepada Tuhan. Gitu. Maka sering-seringlah mengambil jarak dari dunia. Gitu ya. Zikir. Gitu. Nah, itu pertanyaan tentang what am I selesai. Jadi ini ada apa ya? Untuk menjawabnya itu pertama itu selesaikan dulu what am I. Diselesaikan dulu. Nah, babnya sampai ini dulu. Jadi untuk Kak Shirley, karena ini saya mau ke Jogja, ini bab pertama what am I, ideologinya itu harus clear dulu. Iya Bang, siap Bang. Jadi tarikan untuk melihat masalah itu di luar itu kuat sekali. Ada anak di sana, ada suami di sana, ya kan? Ada petugas PLN yang sudah ini mau dicabut nggak meterannya ini. Macam-macam, sejuta masalah di luar sana. Akarnya itu kesalahan identifikasi diri. Obatnya terus ilallah, ilallah, ilallah. Itu berarti kalau kita apa namanya? Jadi ini apa namanya? Biar tidak ini ya, biar tidak salah paham. Mana ada? Ini Kak Shirley. Mana itu ya Allah? Kok hilang ya? Saya cariin dulu. Jadi kan kesalahan itu kan 3 lapis. Ego itu 3 lapis. Level pertama level ideologinya. Disidentifikasi. Yang kedua, pandangan alamnya. Yang ketiga, perilaku atau kejadiannya. Nah ini, Kak Shirley, yang kita bahas ini adalah ini dulu. Intinya, what am I? Ininya belum. Tapi paling tidak, sudah ada satu temuan pada level what am I? Apa yang saya wakili? Nanti kemudian ya untuk ini sebenarnya transendensi itu sistemik dari 1, 2, 3. Dan ini panjang gitu loh. Jatuh bangun kita kan. Jadi kalau ada kesalahan di sini ya di sini pasti kesalahan gitu. Ada kesalahan. Jadi ini adalah hubungan antara ini sebuah sistem utuh. Satu kesatuan utuh. Kalau digambar mungkin seperti ini ya. Ini adalah ideologinya, pandangan dunianya, ini adalah level perilaku atau kejadian. Nah ini untuk sekarang ya, itu harus fokus pada ideologi dulu. Memang ini tidak akan menyelesaikan masalah. Secara kelihatannya tidak akan menyelesaikan masalah di sini, karena memang bukan itu gitu penanggulangannya. Yang penting selamat dulu jiwanya. Menangkan dulu jiwanya. Ya kan? Nanti kemudian setelah menang jiwanya, perbaiki pandangan dunianya. Pandangan dunia berubah, motivasinya, perilakunya berubah. Dan itu memang membutuhkan ya proses untuk menuntaskan yang layar paling dalam ini, itu dari sampai 700 plus. Proses untuk mengalienasi kepalsuan diri. Itu gunanya peta kesadaran. Dan itu memang orang ya, apa ya, mestinya ini dipercepat gitu loh, proses transendensinya. Proses transendensinya itu dipercepat gitu ya. Seperti itu. Dan ini sebaiknya, kalau punya keluarga, cepat-cepat ya belajar kayak gini. Jangan sudah ada masalah, baru belajar. Itu bukannya dapat bagus sih.
Tapi itu mulai berat, tarikan keluar itu, tarikan untuk segera keluar itu ya kuat lagi, sehingga bikin teralienasi, teridentifikasi, ya kan, ininya. Jadi sebelum sakit, sebelum kena masalah, cepat-cepat mentoring gitu ya. Jangan udah sakit, Bang, aku mau terapi aja, nggak usah belajar. Oh, nggak cocok. Ini bukan kelas terapi, ini memang kamu belajar tentang dirimu sedalam-dalamnya, sehingga kalau ini selesai, ya kehidupan lapis kedua itu kan hanya konsekuensi dari cara bereksistensimu kan. Pola-pola dalam ruang waktu ini kan, ini adalah niat dan perhatianmu, ya kan. Kalau niatmu berangkat dari es kecil, pasti bikin ruwet. Tapi niatnya bagus, iya ruwet. Kenapa? Niatnya benar, yang memperagakan niat itu yang salah. Niatnya benar, tapi yang memperagakannya adalah terbalik nanti. Kan banyak yang begitu tuh. Niatnya untuk sakinah mawadah warahmah. Karena yang memperagakan es kecil, KDRT, kurang duit, ribut terus. Mana sakinah mawadah warahmahnya? Karena yang memperagakan niat itu adalah level kesadaran. Ya kan? Jadi ini penting, mumpung masih belum ada krisis begitu ya, cepat-cepat selesaikan proses mentoringnya. Jangan ada krisis baru datang. Itu juga udah ruwet saya. Akhirnya serba buru-buru, Bang, tolongin, Bang. Lu nggak bisa nolong saya, emang saya Tuhan. Iya kan? Emang saya Tuhan. Jadi ya saya nggak bisa nolong. Karena ini peragaan es besar, es kecilmu. Saya tolonglah, Bang, gimana caranya? Enggak bisa. Saya pakai jurusnya Mbak aja pokoknya. Terus tolong saya, Mbak, biar nggak dipecat, nggak bisa. Yang lain bisa, nggak bisa. Wes, pokoknya nggak bisa. Akhirnya nyerah saya. Ya, kamu harus mempelajari, mendalam. Tuntaskan bab ini, gitu loh. Tuntaskan soal es besar, es kecil ini. Larutkan terus. Sampai, ya udah dapet tahokin tuh 700 kan. Dominan es besar itu 700. Jadi kalau ada serangan negara api di sini, tetap hidup es besarnya enggak, saya enggak larut. Dia enggak larut dalam pola kolektif. Ya kan? Dia enggak pernah larut kalau itu. Jadi cepat-cepat dituntaskan ini ya. Tuntaskan. Dan ini ya harus atas kemauan sendiri, niat untuk memperagakan keilahiannya gitu. Jadi nggak usah disimpan uang 5,5 juta itu nggak usah. Itu kalau datang masalah nggak cukup itu buat nyelesain masalah, ya. Nggak usah simpan. Dan memang ini nggak menarik karena nggak ada hasil instan. Nggak menarik karena ini memang dalam gitu kan. Dan nggak menarik karena ini prosesnya Bang Aswar aja nggak tahu kapan saya, ya nggak tahu saya, ya kan. Saya aja begitu dulu digituin, berapa lama kira-kira 9 tahun. Diskon dong, Bang, nggak bisa, jiwamu sendiri kok. Jadi bukan tentang gurunya, tapi tentang perjalanan jiwanya. Itu yang penting ya. Dan ini harus diselesaikan gitu. Dan sebenarnya kita ini mempelajari ini kebutuhannya akidah. Bukan soal mau jadi saintis, mau jadi kendak. Itu kan sekunder aja itu kan. Lebih penting itu kita, ini kebutuhan untuk bersaksi, bersahadat. Itu aja. Itu aja dulu. Makanya orang yang beriman, bisa bersaksi, bisa bersahadat, dia pasti beramal soleh. Amal solehnya nggak tanggung-tanggung. Mengangkat derajat kemanusiaan itu dalam kesadaran kolektif. Bermanfaat bagi seluruh alam. Itu hanya orang beriman yang bisa melakukan itu. Kenapa? Yang dia perbaiki adalah akar masalah. Apa akar masalah? Disidentifikasi diri. Nah, itu kan udah dibahas udah dibahas di modul energi psikologi ketiga ya. Ikut yang keempatnya besok malam minggu ya. Seperti itu.
Ya, jadi ini tugas masing-masing gitu. Jadi kita sudah ketemu teropong masalah itu apa? Belum bersahadat. Ya kan? Gelisah ke sana kemari, cari metode ini, cari metode ini. Kenapa? Belum berzikir. Sibuk dia mau mengatasi masalah, ngapain? Niatnya benar. Yang memperagakan niat itu salah. Mau diapain gitu kan? Niatnya benar gitu kan? Yang memperagakannya nggak cukup untuk memperagakan itu. Itu dibahas Hawking loh di buku Power Force. Ini dibahas Hawking di buku Power Force. Di halaman-halaman awal dibaca lagi ya. Ini penting sekali. Ini udah sains. Kalau dulu mungkin selama ini kita melihat la ilaha illallah itu sebagai yaitu syarat teologis, sekarang enggak. Ini adalah syarat transformasi diri, syarat pencerahan begitu ya. Dan itu kita tidak akan pernah berbeda apapun konsep teologisnya. Tidak mungkin kita berbeda pada ilallah. Nggak mungkin. Memang akar dirinya apa? Memang dia bukan dari zat Tuhan. Kan gitu. Tidak mungkin kita berbeda. Jadi itu dulu ya, Kak Serli ya. Jadi ini ya inilah ilmunya begitu. Ketika pikiran narik, enggak, saya udah punya ilmu, apalagi sudah punya sanad. Ya kan, saya ikut sanad dari guruku. Begini ilahi anta maksudi dulu. Jadi itu ya ini peragaannya. Enaknya punya sanad itu begitu. Jadi ingatan historisnya itu udah banyak. Guru-guruku ya menempuh jalan seperti ini. Jadi aku ya ikuti saja jalan para pendahulu-pendahuluku. Itu kalau sudah terlibat dalam komunitas dengan prinsip yang sama. Jadi tarikan keluar itu nanti akan dicounterbalancing oleh ingatan historis akan laku disiplin para guru-guru kita. Mereka kalau punya masalah melarutkan ananianya dulu. Sanatnya akan ilallah kan gitu. Nah, nanti pembahasan soal model dunianya itu nanti besok ya. Ini masih kita bahas yang pertama, S besar, S kecilnya. Karena ini nanti kalau niatnya benar, peragaan S besar diambil sama S kecil, udahlah kita udah sering lihat itu kan. Kampanye sebentar lagi. Saya akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Yang belum nikah segera nanti dapat tunjangan jomblo. Giliran menjabat, S kecil yang hadir. Akhirnya kita tinggal nyanyi, janji-janji, tinggal janji. Ya kan? Karena itu bukan salahnya dia. Itu di luar kemampuannya dia. Di luar kemampuan. Mau diapain? Oke ya, jadi ini ya itu prinsip dasar begitu ya. Prinsip dasar, kita nggak usah bingung dengan dunia. Benarin dulu akar kediriannya, ya kan? Dan ini panjang memang, panjang. Membetulkan ini panjang gitu. Saya sendiri itu ya puluhan tahun membenarkan ini aja itu, sampai kemudian, ya seperti sekarang. Dan insya Allah karena sudah tahu petanya, lebih cepat sebenarnya ini. Lebih cepat. Hanya saja mau mendalaminya apa enggak gitu. Jangan keburu-buru pada hasil having. Jangan persoalkan soal doing. Enggak. Being-nya dulu yang digarap sampai 700. Kadang-kadang cara hidup kita ini kan keliru. Anggap having-nya dulu 70%, being-nya 20%. Itu pun nanti nunggu aku mau ikut mentoring umur 80. Ya udah sulit saya. Ya udah berat gitu. Dulu saya begini diajarin tuh. 70% kamu fokus di sini. Benahin being-nya, nanti 30%-nya itu di sini aja. Tapi hasilnya sistemik ternyata. Dulu saya diberi pesan begitu sama Mbak, karena saya ini sibuk ngurusin dunia dulu. Pintar begitu kan, apa aja dibaca gitu ya. Nah, sama Mbak itu dibalik. Sekarang ubah polanya. 70% benahin dulu ilaulahnya, 30% buat dunia. Yang penting nggak mati lapar, nggak penting nggak nyuri.
benahin, nggak usah mikir nabung, nggak usah mikir masa depan, kamu nggak punya masa depan gitu. Benahin sini dulu uangnya, habisin dulu buat benahin es kecil es besarnya. Dulu saya begitu, makanya orang-orang dulu lihat saya itu bingung, loh, ya jangan orang ini kuliah di luar negeri, kok tiba-tiba punya posisi. Bukan, karena memang yang diselesaikan pertama itu selama 9 tahun pertama itu hanya ngomong besar ilallah itu aja gitu. Nggak yang lain, nggak terkenal itu. Nggak terkenal. Setelah selesai ini, lu mulai aktual ini ya, mulai aktual dia sini. Aktual pertamanya itu tidak nambah masalah karena sudah menuju ilallah. Nggak nambah masalah. Masalah nggak nambah, evolusi cepat. Nah, makin ringan masalah. Ya kan, lalu berbuah, lalu muncul pengetahuan transenden untuk menyembuhkan, untuk mengangkat masalah-masalah kemanusiaan. Nah ini penting ini, orang harus punya politik anggaran gitu loh. Sekarang ini kadang-kadang kan kita doing dulu 100%, nanti umur 40, jangan. Belum, karena semakin lama di sini jiwa itu semakin menumpuk kesalahan, nggak kuat ya. Mumpung masih ya SMA, ya jari gini, nggak apa-apa nggak juara kelas, nggak apa-apa nggak jadi sama kae, ya. Yang penting jelas ilallahmu gitu kan. Gitu, mbak itu gitu, nggak apa-apa dulu kamu nggak jadi apa-apa di dunia, yang penting jelas ilallahmu gitu. Dari situ lama-lama itu loh. Setelah itu dia loh, ilmu dunia ini gampang. Karena itu hanya pikiran kan. Hanya pikiran. Apalagi kemarin kan kita lihat tuh tulisannya Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Bilangnya begini, kalau dirimu aja nggak jelas, pikiranmu pasti ruwet. Pikiranmu pasti nggak jelas. Karena dirimu itu menjadi basis dari pikiran-pikiranmu. Oh, jadi ngerti saya. Oh, pantasan. Setelah ilolahnya jelas, pikirannya itu cerdas. Karena punya basis. Punya basis. Jadi akar kedirian kita itu basis dari kecerdasan kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi ini untuk Kak Shirley, ya, itu dipegang itu. Yang penting bersaksi dulu dah. Mau kayak Yusuf di penjara, dia kan bersaksi jadi menteri kok. Iya kan? Jadi menteri. Dan ini harus selesai gitu. Persaksiannya ini bagusnya itu ada peta kesadaran dari es besar ke es kecil. Ternyata panjang proses larutnya es kecil ini, nggak bisa langsung dicopot gitu. Dia ada proses. Itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menyimak rekaman kuliah TBP bisa lihat di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Dan besok Sabtu malam Minggu insya Allah kita akan ada modul 4 training tapping for healing ya. Jadi teman-teman bisa daftar ya, masih free ya, ini kesempatan terakhir. Terima kasih, kita bertemu besok pagi di TBP insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.